Jokowi bisa berkuasa, apapun alam berarti menghendaki. Oke. Tapi ketika dia Udah mulai merekayasa IKN, iya. nah Iya, dia melakukan pengumpulan kekuatan gaib seluruh Indonesia. Jangan berbohong kayak Jokowi. Kebohongannya banyak banget ya. Jokowi memiliki ini dong ya. Hubungan-hubungan gaib gitu ya. Ya, dia memakai dan dia mempercayai hubungan gaib. Mas Fajar, belakangan ini kita sering kali dibuat bingung oleh tindak tanduk para politisi kita nih. Ya ada konspirasi mungkin bisa diterjemahkan dalam logika logika kita. Tapi ada yang supranatural ya, karena kita hidup di Indonesia nggak jauh dari klinik lah ya. Nah, kemudian lantas banyak asumsi liar nih bahwa Jokowi sekarang powernya sudah mulai melemah gitu kan. Nah, terus indikatornya apa? Indikatornya dari perubahan-perubahan secara fisik yang dialami oleh Jokowi. Nah, salah satunya adalah perubahan wajah Jokowi. Kemudian banyak asumsi mengatakan bahwa ini perlindungan gaib terhadap Jokowi sudah mulai luntur atau sudah mulai hilang. Nah, kalau Mas Fajar melihat hal ini ya, apa benar demikian? Ya, kalau kita melihat dari semua itu kan ada waktu dan ada tempat yang benar. Jadi kekuasaan itu ada batasnya. Iya. Karena di dunia ini semua serba terbatas. Iya. Hukum alam begitu. Maka itu ada siang, kemudian ada malam. Ada malam. Yin yang gitu ya. Kalau orang Cina bilang yin yang. Ya. Kita kembali lagi pada Jokowi. Perubahan wajah itu. Apapun, Jokowi pernah jadi presiden Indonesia. Yes. Berarti dia dianggap penguasa Indonesia. 2 periode lagi. Asia pada umumnya. Kekuasaan itu tidak bisa dihindarkan dari hal yang tampak dan hal yang tidak nampak. Yang gaib maupun yang gaib pada ditutup oleh tirai ataupun yang terbuka kasat mata oleh mata terlihat. Nah, gaib ini apa? Gaib itu adalah sesuatu yang tidak dikenal dengan mata kepala langsung melihat. Artinya hanya orang yang memang benar-benar mempelajari sehingga bisa mendefinisikan simbol-simbol alam sebagai cara untuk melihat isyarat itu. Tapi bahwa tidak ada manusia pun yang bisa melihat semuanya. Kecuali ketika era zaman Nabi Sulaiman. Di mana 99 ilmu pengetahuan dibukakan. Cuma 1% yang ditutup tirai gaib. Jadi manusia berbicara dengan jin, dengan macam-macam itu hal yang normal. Orang mati dihidupkan kembali bisa. Pada masa itu. Nah, kita sekarang sudah masa di mana 99% kehidupan ditutup tirai, cuma 1% yang dibukakan. Nah, dalam situasi seperti itu, Jokowi bisa berkuasa, apapun alam berarti menghendaki. Tapi ketika dia udah mulai merekayasa IKN, dia melakukan pengumpulan kekuatan gaib seluruh Indonesia. Jadi IKN itu rekayasa. Dan saya tidak tahu apakah itu melebihi batas kekuatannya atau tidak. Tapi ternyata kalau kita lihat sekarang begitu banyak gejala-gejala, ini sudah melebihi batas kekuatannya. Jokowi sudah bergerak melebihi batas kekuatannya, sehingga efeknya akan berbalik begitu dia sudah mulai tidak berkuasa. Nggak kuat dia ya? Nggak kuat. Nggak kuat. Ya, efeknya seperti ini, bahwa dia mulai kena masalah. Orang-orang mulai nggak suka, mulai muncul. Dan bukan dalam hitungan 1-2 kali. Banyak sekali orang yang nggak suka. Kayak tsunami gitu ya. Iya, ini memang titik balik yang dimana orang sangat memujanya. Betul. Terus tahu-tahu
di mana orang banyak sekali yang Saya anti ingat sama dia. banget itu 2014 deh. Euforia. Wah, sangat luar biasa. Malah ada Jokowi luar biasa, ya, fanatisme absurd lah. Ada seperti lihat, ya, nabi atau dianggap sebagai nabi. Udah nggak jelas lah kepercayaan orang itu. Tapi yang masih konsisten sekarang PSI tetap melihat Jokowi sebagai nabi. Ya, PSI memang komunitas yang pelihara dia. Iya. Partai apa tuh? Lambang gajah, nggak jelas. Ya, partai gajah lah. Partai gajah. Nah, Mas Fajar, belakangan ini ya, dari riset Twitter dan media sosial, itu banyak yang mempertanyakan wajah Jokowi yang berubah dengan bercak-bercak putih. Tapi kemarin itu dari kubu Jokowi mengatakan ini tidak cocok sabunnya di Vatikan gitu. Yang disalahin Vatikan juga. Padahal yang bertandang ke sana tidak hanya Jokowi kan. Ya. Yang lain baik-baik aja gitu kan. Nah, terus kemudian ada bercak-bercak putih. Terus apakah ini tanda bahwa yang tadi Mas Fajar bilang ya, jin, kodam atau makhluk astral perlindungannya mulai meninggalkan setelah jabatannya berakhir? Saya tidak bilang jin, kodam atau itu istilah yang sangat rendah. Iya. Tapi kita astral. Kita bicara masalah makrokosmos. Artinya bahwa kekuatan dia untuk dianggap simbol yang bisa melindungi alam semesta ternyata gagal. Oh. Artinya dia menurun sekali kekuatannya. Nah, ini memang bisa berakibat pada proses timbal balik. Jadi semuanya itu akan mengalami proses timbal balik. Nah, ini yang ada orang bilang karma, ada bilang apa. Nah, ini karena dia megang kekuasaan kemarin terlalu mutlak. Betul. Efeknya juga terlalu mutlak kelihatannya. Jadi itu ya. Simbol-simbolnya itu, isyarat-isyarat yang dilihat mata itu akan kelihatan sekali. Karena dia sangat mutlak sekali megang kekuasaan pada masa itu. Iya. Jadi dia melakukan rekayasa IKN, itu berarti dia mau melakukan rekayasa tentang Nusantara baru. Apakah Nusantara tidak merekayasa dirinya sendiri, tidak melakukan hukum alam? Nah, ini tapi dia alam ini ya sebetulnya ya. Iya, dia melawan alam. Dia melawan alam. Selain melawan alam nih, apa mungkin Jokowi ini akibat dari Jokowi kerap melakukan kebohongan-kebohongan. Misal ya dalam konteks katanya ada 11.000 triliun di kantong saya, faktanya nggak ada. Saya akan produksi SMK, ya kan? Sekarang ada video-video viral di sosial media SMK di kuburan gitu. Ternyata misteri, ya kan? Ternyata bohongan gitu, ternyata bohong gitu. Nah, terus kemudian soal ijazah ya kan, bisa jadi ini Jokowi juga ngibul nih, Jokowi goroh kalau bahasa Jawanya. Apakah itu juga yang menjadi penyebab? Saya tidak tahu persis. Tapi yang saya tahu, setiap tindakan penguasa itu ada saksinya. Langit dan bumi menjadi saksi. Nah, itu kalau dia tidak sesuai dengan kenyataan akan mendapatkan risiko. Apakah ini gejala dari sebuah risiko itu? Ya nanti kita akan membuktikan dalam waktu dekat ini. Ya. Bukan nggak lama lagi kita akan membuktikan. Ya kira-kira paling lama nggak sampai 4-3 tahun. 4-3 tahun ini akan kelihatan sekali. Akan terjawab. Akan merosot sekali terus nanti ini. Gejala-gejalanya sih udah mulai terlihat. Iya, kekuatannya akan merosot sekali secara spiritual dan itu akan terbawa lah. Nah, terus tapi ada asumsi-asumsi lain ya, mungkin dari kubu pendukungnya Jokowi gitu. Ini banyak yang nggak suka sama Jokowi gitu. Sampai sekarang ini Pak Jokowi kena santet atau guna-guna gitu. Kalau menurut asumsinya Mas Fajar sendiri bagaimana? Kalau kita bicara secara rasional ya, bahwa apakah yang tidak suka sama Jokowi itu banyak? Sebenarnya kan dengan kemenangan Prabowo harusnya makin sedikit dong. Harusnya. Iya, karena pendukung Prabowo dulu kan juga orang yang nggak suka dengan Jokowi. Iya. Jadi istilahnya kalau dengan bersatunya mereka harusnya makin sedikit. Kenapa kok makin banyak?
Ya artinya bahwa itu gejala alam, itu nggak bisa dihindari. Oh gitu ya? Itu nggak bisa dihindari. Popularitas orang yang terlalu direkayasa itu kan menimbulkan arus balik. Dan arus balik ini kalau orangnya mampu menghadapi dengan tulus, dengan kesadaran pada ilahi dan macam-macam, itu akan mulus semuanya. Tapi kalau orang itu menghadapinya dengan akal muslihat, nggak ada akal muslihat yang menyelesaikan masalah. Karena semua itu harus disesuaikan dengan irama alam. Artinya dia sudah melawan alam itu. Dan itu akan terus menjadi memburuk. Jadi saya kira, saya tidak tahu apakah kalau ijazah palsu saya nggak tahu. Tapi kalau SMK itu kan jelas. Kan, iya, bohong kan. Satu unit pun nggak ada. Terus masalah ekonomi meroket itu juga nggak ada juga. Ya mungkin meroket untuk kelompoknya dia. Untuk kelompok yang lain tekor. Kebalikannya dari kata roket, tekor gitu. Nah ini kan juga pertanyaan-pertanyaan. Karena memang ketika tahun 2016, 2 tahun menjelang Jokowi berkuasa, itu ada 2 pertapa yang saya kenal. Dan beliau mendukung Jokowi. Itu selesai tugasnya di situ. Dan itu membawa pengaruh cukup besar memang setelah itu. Dan itu saya kira gejala alam juga. Artinya bahwa rekayasa pendukungan ini udah melebihi dari batas kemampuan alam. Dan itu akan menerima efek yang diterima akan lebih cepat nanti. Saya kira begitu. Nah, tadi Mas Fajar sebut bahwa Jokowi punya pertapa ya, atau dukun. Berarti ini Jokowi memiliki ini dong ya, hubungan gaib gitu ya. Ya, dia memakai dan dia mempercayai hubungan gaib. Ya. Oh, gitu. Nah, kalau terkait dengan itu berarti Jokowi memiliki hubungan gaib juga dengan Keraton Solo nggak? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Karena kekuatan Mataram yang melindungi dia, yang dipakai dia, itu Mataram Hindu. Itu nggak ada hubungannya dengan Mataram Islam. Sementara kalau bicara Keraton Solo, Keraton Jogja, itu bagian daripada Keraton Mataram Islam. Sementara kekuatan Jokowi ini yang dipakai adalah kekuatan masa lalu. Ada dalam sebelum Majapahit malah. Sebelum Majapahit berarti sebelum Majapahit. Zaman Mataram Hindu. Zaman Mataram Hindu. Zaman Mataram. Oh, berarti masih berkorelasi kuat dengan kisah-kisah sejarah Jawa gitu ya? Iya, ada kaitannya dengan Dewata Cengkar. Dewata Cengkar itu. Dewata Cengkar. Dewata Cengkar itu dianggap kalau kita bicara kisah Aji Saka. Iya. Aji Saka ketika akan memulai orang Jawa itu dibajak berbudaya, maka ada satu raja yang paling berkuasa, suka makan manusia. Itu berkuasa ya begitulah di sekitar pesisir selatan. Itu disebut Dewata Cengkar. Dewata Cengkar. Dewata itu artinya kekuasaan dewa aja tidak diakui sama dia. Dewata Cengkar. Jadi dewa aja nggak bisa menyadarkan dan dia. Dia saking saktinya, sehingga dia menyatakan bahwa dia adalah saingannya dewa. Bisa dibilang ilmu hitam dong ya? Bisa dibilang begitu? Waktu itu belum ada ilmu hitam atau ilmu putih. Tapi yang jelas itu ilmu yang tidak manusiawi. Iya. Aji Saka itu dianggap pembawa pertama tahun Jawa. Aji Saka. Maka tahun Jawa disebut tahun Saka. Betul. Nah, dan itu menurut legenda ketika perang Dewata Cengkar dengan Aji Saka, Dewata Cengkar kalah terlempar ke Laut Selatan. Dia berkuasa di Laut Selatan, berubah menjadi buaya raksasa. Nggak bertarung sama Nyi Roro Kidul. Belum ada. Belum ada Nyi Roro Kidul. Belum ada cerita Nyi Roro Kidul untuk di situ belum ada. Karena cerita-cerita tentang Ratu Kidul itu kan di kisaran abad-abad
ketika kerajaan-kerajaan Kadiri, kerajaan-kerajaan itu mulai ada. Jadi zaman Erlangga, itu diperkirakan munculnya awal cerita-cerita Ratu Kidul sekitar itu. Nah, Dewata Cengkar jauh sebelum itu. Dewata Cengkar jauh sebelum itu. Sebelum peradaban mulai muncul ini. Oh, berarti lebih tinggi nih. Iya, jauh lebih tinggi. Waktunya jauh lebih purba lah. Istilahnya. Lebih purba ya. Lebih purba. Berarti kalau Jokowi erat ya atau ada hubungan dengan ilmu gaib di era Jawa kuno ya, Dewata Cengkar itu. Nah, ya ketakutan saya, kecurigaan saya, memang Jokowi ada arah ke sana, Dewata Cengkar. Dewata Cengkar. Dia udah nggak percaya dengan. Nah, tapi kan sekarang ada perubahan fisik yang dialami ya, makanya, Jokowi. Itu faktor bahwa apa ada ini ada semacam pengkhianatan terhadap Dewata Cengkar. Enggak, itu zaman udah berubah. Nah, Dewata Cengkar sendiri, eranya juga sudah nggak ada sekarang itu. Udah nggak ada ya. Nggak ada, jadi dia melawan zaman. Jadi kemampuan sesakti-saktinya sehebat-hebatnya Dewata Cengkar pun kalah oleh yang disebut kemanusiaan. Haji Saka adalah simbol dari peradaban manusia. Jadi kalah dengan peradaban manusia. Artinya bahwa kekuatan itu juga ada batasnya. Dan di sini titik turunnya cukup. Iya, berarti ini karena faktor alam ya. Faktor alam. Ya, yang lebih logis itu ya. Iya, faktor alam. Logis. Faktor alam. Alam yang sudah tidak lagi menginginkan Jokowi. Yeah. Karena tadi Mas. Kekuasaan itu adalah berkat. Kekuasaan itu adalah karunia. Tapi kekuasaan itu harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, dia juga menerima resikonya. Betul. Nah, yang tadi Mas Fajar bilang. Iya. Soal rekayasa IKN, mengubah Nusantara segala macam. Ini alam tidak berkehendak ya. Sangat pragmatis dia. Oh, tidak melalui proses ya. Urusannya dia masalah perdagangan aja udah. Wah, jual beli. Iya. Makanya di era 10 tahun Jokowi banyak yang didagangin sama Jokowi. Makanya. Makanya disebut bahwa di sini disebut bahwa intelektualitas tidak dihargai. Iya. Kaum Brahmana tidak dihargai. Iya, betul. Kaum Satria, orang-orang yang bertugas untuk menyelenggarakan sebuah negara tidak dihargai. Dia menganggap dia bisa ngatur semuanya. Dia sudah merasa dia adalah dia adalah utusan Tuhan. Dia sudah menyatakan dia nggak peduli dengan dia yang lain-lain. Dia sebagai Dewata Cengkar itu tadi. Dewata Cengkar itu ya. Iya. Jadi sekarang alam makanya tidak berkehendak terhadap Jokowi. Ya itu, aku masih ingat ya 10 tahun Jokowi berkuasa selalu mengabaikan riset. Satu di antaranya melebur LIPI ke BRIN, jadi absurd. Saya pernah punya cerita nih, almarhum tante saya kerja di LIPI, gitu ya. Riset untuk gizi makanan. Nah, biasanya kan dapat dana dari pemerintah untuk melakukan riset. Di era Jokowi suruh cari sendiri. Tidak hanya itu, Mas Fajar. Jadi dia berkantor itu rebut-rebutan meja loh, Mas Fajar. Rebut-rebutan meja, Mas. Kalau kita nih pegawai kan sudah jelas nih, meja kita di sini, kursi kita di sini. Kalau mereka itu enggak meneliti, gitu. Iya betul, ada datang harus lebih pagi gitu supaya dapat meja sehingga dia bisa kerja. Nah, itu hal yang terkecil. Jokowi mengabaikan riset. Jokowi membungkam para intelektual kita gitu kan. Nah, itu yang tadi Mas Fajar bilang, saya ingat tuh cerita mengenai itu ya. Almarhum tante saya pernah sharing lah soal itu, bahwa Jokowi tidak lagi memprioritaskan riset untuk membangun atau membuat suatu kajian gitu. Itu benar. Sangat tidak percaya dia. Dewata Cengkar. Sehingga alam, benar juga, alam tidak berkehendak, yang masuk akal sih memang. Ya artinya berkat nasib baik dia menjadi presiden atau apapun, itu nggak dihargai dengan benar-benar.
Malah dipakai itu sebagai alat untuk memperkaya diri, untuk memperkuat kelompok golongannya saja. Betul. Itu efeknya akan berat. Gitu ya. Betul. Tapi ini yang menarik nih soal rekayasa IKN ya, mengubah Nusantara. Itu berarti memang tetap poros dari supranatural itu ada di tanah Jawa ya. Dari Nusantara itu ketika dipindahkan ya alam marah gitu. Saya tidak mengatakan pusatnya di tanah Jawa, tapi bahwa kalau secara logika Kalimantan itu yang paling baik sebenarnya ya. Karena dari sisi ke timur ataupun ke barat itu titik tengah. Pak Karno kan dulu pernah juga gitu. Tapi kan saat itu yang diharapkan Pak Karno itu Palangkaraya. Iya, memindahkan Palangkaraya ke Palangkaraya. Makanya Palangkaraya itu hutan digunduli, dihabisi, jadikan kota. Deforestasi besar-besaran ya. Cuman yang kemudian melaksanakan deforestasi kan nggak jadi, tapi kan. Iya, Soeharto kan yang melakukan deforestasi. Iya. Tapi bahwa kalau titik yang diyakini Pak Karno itu Palangkaraya. Oke. Dan dia kok parameternya apa sih Pak Karno bisa meyakini? Ya dia meyakini ada cahaya di situ. Oke. Dan kebetulan orang kepercayaannya pada saat itu Cilik Riwut. Oke, Cilik Riwut ya. Juga meyakini hal yang sama. Maka kemudian AU Angkatan Udara ya. Bukan, Cilik Riwut itu pahlawan nasional dari Kalimantan. Oke. Dan dia gubernur pertama di situ. Oke. Maka itu dia tadinya memang dipersiapkan untuk menjadi ibu kota. Tapi kemudian karena memang mungkin menurut Pak Karno saya tidak akan menikmati masalah itu sehingga dia tidak meneruskan lagi. Oh, itu pertimbangannya Pak Karno. Pertimbangannya sehingga agak menguntungkan. Karena kemudian terjebak dengan kerja-kerja rutin yang menyita pikirannya kan. Tapi intinya bahwa iya, secara tapi bukan berarti Jawa yang nomor satu atau apa. Enggak, Jawa itu cuma masalah budaya dan pendidikan banyak dikembangkan di Jawa. Oke. Sehingga kalau kita bicara kerajaan-kerajaan banyak yang tercatat di Jawa. Tapi bukan berarti Jawa untuk memimpin seluruh Indonesia. Iya. Kebetulan aja jumlah masyarakat suku Jawa itu yang terbesar. Terus pendidikan-pendidikan mulai dari zaman Belanda banyak yang berpusat di Jawa. Jadi saya kira cara berpikir bahwa budaya Jawa itu di atas segala-galanya juga nggak benar juga. Berarti itu bisa dinegasikan bahwa Jawa adalah poros gitu, bisa dinegasikan ya? Enggak benar juga. Tapi Jawa adalah salah satu penopang Indonesia itu. Nah, kok Pak Jokowi nggak belajar dari empirik gitu ya, eranya Pak Karno? Dia membatalkan ibu kota di Palangkaraya gitu karena akan menyita menyita inilah pemikiran gitu ya, menyita kerja-kerja pokok gitu. Nah, kok ambisi banget kala itu nih Jokowi? Ya dia ingin meninggalkan legasi aja. Hanya itu. Dia ingin meninggalkan legasi bahwa kesannya bahwa dia adalah presiden yang paling berpengaruh. Oh gitu. Tapi sehingga bukan karena faktor pembisik dukun-dukun gitu ya. Kalau kan dia kabarnya begitu. Kalau di atas dasar itu, kabarnya begitu kan. Dia akan memilih posisinya itu di Kalimantan Tengah, bukan di Kalimantan Timur. Oh, itu advice dari dukun-dukunnya ya. Advice-nya dari dukun-dukunnya lebih ke arah Kalimantan Tengah. Oh gitu. Wah. Itu keputusan bisnis. Oh, itu keputusan bisnis. Berarti ini karena tanah yang bisa dipakai pada saat itu tanah dari kawannya. Kalau Jokowi tetap kekeh di yang IKN nih sekarang nih tidak di Kalimantan Tengah, berarti dia ngelawan para dukun-dukun deh. Bukan melawan, saya tidak mengatakan melawan. Tidak, ini harus dibedakan ya. Tapi dia hanya pakai itu sebagai untuk memperkuat dirinya, bukan untuk dipakai benar-benar serius untuk jalan yang benar. Oh, pragmatis saja ya. Pragmatis. Jadi dia melakukannya menggeser titik. Sehingga digeser ke
Kalimantan Timur. Oh. Tapi kaum paranormal nggak setuju, kaum supranatural banyak yang nggak setuju, termasuk orang-orang konsultannya dia. Tapi dia memaksakan, dia harus di situ karena memang yang paling mudah direkayasa, dikelola, ya daerah situ. Oke. Mas Fajar, waduh, nih insight-nya banyak banget nih saya dari Mas Fajar. Dan ternyata direkam ada para penonton logika bicara di sini nguping juga. Nah, penonton logika bicara juga udah banyak insight mengenai ini. Nah, kawan logika bicara ya, kalau Jokowi sekarang ada perubahan di wajah gitu kan, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fajar bahwa kaitannya dengan hal-hal gaib tidak, tapi Jokowi melanggar atau sudah melawan alam gitu. Sejak pemerintahannya selama 10 tahun dia banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, laju deforestasi luar biasa gitu. Alam tidak dipedulikan lagi gitu, apalagi Vetivera ya. Itu alam Vetivera siapa ya? Alam Dukun. Oh, Mbak Dukun, salah. Salah ya. Vetivera kakaknya Alam. Mohon maaf ini. Vetivera lain lagi deh, Vetivera. Alam juga sih, punya adik namanya Alam. Nah, jadi tadi sampai mana ya? Oh iya, jadi itulah intinya. Sobat logika, kalau sobat logika melihat kondisi fisik Jokowi sekarang ini tidak baik-baik saja, wajahnya ada perubahan, itu bukan karena faktor gaib atau dukun yang tidak dibayar lalu mangkel, ternyata alam yang marah sama Jokowi soal ini. Jadi sobat logika ini bisa menjadi pelajaran penting juga buat kita, ya. Tidak hanya menjadi pemimpin di negeri ini, tapi kelak jika sobat logika juga menjadi pemimpin, baik di lingkungan RT, lingkungan RW, pokoknya pemimpin dah gitu. Jangan sekali-kali berbohong dan melawan alam, itu yang terpenting. Mari kita terus menjaga lingkungan kita, alam kita lestarikan, supaya ada semacam keseimbangan alam gitu ya, keseimbangan alam. Kita hidup bisa sustainable, berkelanjutan. Sobat logika, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan bincang-bincang soal supranatural. Salam sehat selalu sobat logika. Ingat, jangan berbohong kayak Jokowi. Kebohongannya banyak banget ya. Jumpa lagi sobat logika.